Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel Adip Pirawan 16 bersama saya Kang Al. Kali ini saya mau menceritakan tentang salah satu kerajaan yang sangat populer khususnya di daerah Jawa Barat. Bisa disebut sih kerajaan Pajajaran. Pajajaran itu apa sih dan di mana letaknya gitu. Jadi saya sebelum bercerita saya akan berbicara dulu bahwa saya tidak mendisklaimer bahwa apa yang saya bilang ini 100%, tapi setidaknya saya membaca di beberapa sumber dan bertanya untuk kebenarannya pun saya tidak bisa memastikan itu 100% ya, karena sejarah hanya yang kita warisi adalah turun temurun, dari ceritaan turun temurun saja. Baiklah, pertama saya akan mulai. Pajajaran itu apa? Pajajaran itu adalah suatu nama ibu kota dari kerajaan Sunda Galuh, kurang lebih dari abad 10 ya, kalau nggak salah abad 10 sampai abad 15. Pajajaran, kebiasaan orang dulu menyebut nama kerajaan itu menggunakan nama ibu kotanya. Makanya kerajaan Sunda Galuh dulu disebutnya kerajaan Pajajaran. Kebiasaan masyarakat di Jawa Barat dulu itu seperti itu. Nah, yang menarik di sini Pajajaran itu terkenal dengan rajanya yang bernama Prabu Siliwangi, yang sering kita dengar sampai saat ini. Sebenarnya siapa sih Prabu Siliwangi tersebut? Kalau menurut sumber yang saya baca dan saya tanyakan, bahwa Prabu Siliwangi itu adalah gelar untuk raja-raja yang benar berwibawa, dan emang itu turun temurun dari sebelumnya ada namanya Prabu Wangi. Nah, makanya saya akan berusaha untuk meralat dari siapa saja sih Prabu Siliwangi itu. Yang pertama kita mulainya dari Prabu Linggabuana Wisesa. Prabu Linggabuana Wisesa adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh yang gugur waktu itu di perang Bubat. Beliau bergelar Prabu Wangi. Nah, semenjak beliau meninggal, kerajaan Sunda Galuh Pajajaran diserahkan kepada adiknya, yaitu Prabu Bunisora kalau nggak salah ya. Nah, dan ternyata Prabu Bunisora nggak dihitung sebagai Siliwangi, karena kalau garis nasab menurut Dr. Andes Ayat Hedi itu dari ayah ke anak. Nah, jadi yang bergelar Siliwangi pertama itu adalah Prabu Niskala Wastu Kencana. Itu putra dari Prabu Linggabuana Wisesa. Nah, beliau adalah Prabu Siliwangi pertama. Dan yang Prabu Siliwangi kedua adalah Prabu Susuk Tunggal. Nah, sepeninggalnya Prabu Dewa Niskala Wastu Kencana, kerajaan dibagi dua menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh Kawali ya kalau nggak salah ya. Jadi dipecah dulu menjadi dua, yaitu antara Prabu Susuk Tunggal, Prabu Siliwangi yang kedua, dan Dewa Niskala putra Wastu Kencana. Nah, beliau sempat dibagi dua dulu, dan kemudian di Prabu Siliwangi ketiga yang sangat ikonik ini adalah Sri Baduga Maharaja Jayadewata, yang kalau kita sering kenal itu Prabu Pemanah Rasa. Nah, beliau adalah Prabu Siliwangi yang ketiga dan yang banyak dikenal juga di kalangan khusus Jawa Barat. Nah, yang keempat adalah Prabu Surawisesa. Nah, yang kelima adalah Dewata Prabu Wisesa kalau nggak salah. Dan yang kelima Prabu Sakti, yang keenam Nilarendra, yang ketujuh itu adalah Prabu Ranggamulia kalau nggak salah. Nah, di sini kerajaan Pajajaran tersendiri memang sangat ikonik juga di Jawa Barat khususnya. Banyak yang jadi misteri di manakah letaknya, posisinya di mana, masih misteri sampai saat ini, karena beberapa peneliti juga masih mencari di mana keberadaannya. Nah, dari Prabu Siliwangi yang saya sebut 8 itu ada beberapa yang ikonik sampai sekarang yang menjadi trend center ya, khususnya di sejarawan, itu Prabu Siliwangi Jayadewata atau disebut Linggadewata Maharaja ya, Pemanah Rasa, yang sampai saat ini masih dibahas dan gak kemakan zaman. Kenapa? Karena beliau ada sangat populer sekali bagi kalangan khususnya di Jawa Barat.
Ini saya juga sangat terbata-bata karena sebenarnya takut juga mendisklaimer apa yang saya bilang juga benar 100%, tapi saya juga mereferensinya dari beberapa sumber. Takutnya ada salah-salah kata juga, tolong dibalum karena saya hanya mengutip dari apa yang saya dengar dan apa yang saya baca, tidak mendisklaimer bahwa ini 100%. Karena kita mah tengah ngalaman gitu ya, yang ngalaman mah kalau terdahulu. Jadi kita mah hanya mewarisi ceritanya saja. Nah, kenapa saya tertarik dengan Prabu Siliwangi yang pemanah rasa atau Jayadewata? Karena beliau ada kaitannya dengan, ada sempat singgah juga dan sempat membuat cerita di daerah saya, khususnya di Karawang. Beliau sempat datang dulu di Karawang setelah mendapatkan tugas, mungkin datang ke Karawang, dan sedikit cerita beliau juga sempat menemukan cintanya di Karawang. Yang sering kita dengar mah beliau sempat jatuh cinta terhadap Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang atau santri dari Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Beliau datang ke Karawang ketika sedang bertugas atau sedang survei lah, intinya bertugas. Kalau anak sekarang mah sedang jalan-jalan, ketemu di daerah Karawang ada lantunan merdu sekali sedang membaca ayat suci Al-Quran, dan beliau pun di perjalanan sempat terhenti, sempat melihat dulu siapa itu yang mengaji gitu. Ternyata yang mengaji ada Nyi Subang Larang. Seketika beliau bertemu juga, beliau langsung jatuh cinta. Jadi dari mata turun ke hati, ternyata dari zaman dahulu itu sudah ada gitu ya. Nah, beliau sempat mengajak Nyi Subang Larang menikah. Dan menurut cerita beliau bersama Nyi Subang Larang menikah mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Raden Walang Sungsang atau Raden Cakrabuana. Yang kedua Nyimas Rara Santang atau Saripah Mudaim atau Nyimas Gamparan. Yang ketiga adalah Raden Kian Santang. Nah, dari ketiga anak tersebut, beliau yang anak pertama adalah Raden Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang memimpin kerajaan yang ada di Cirebon. Nah, lalu yang Saripah Mudaim atau Nyimas Gamparan atau Rara Santang, beliau ketika menyebarkan agama Islam bersama kakak Cakrabuana untuk memutuskan untuk hijrah beribadah haji ke Mekah. Nah, di sana beliau bertemu jodoh, akhirnya menikah, mempunyai anak Sunan Gunung Jati. Nah, lalu ketika Sunan Gunung Jati ditugaskanlah ke Cirebon untuk bertemu pamannya, uaknya berarti ya, yaitu Raden Cakrabuana di sana untuk menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dulu. Singkat cerita, lalu di Cirebon dijodohkanlah Sunan Gunung Jati itu dengan salah satu seorang putri juga jodohkanlah, lalu mempunyai keturunan juga yang biasa disebut Sultan Hasanuddin juga, dan mempunyai anak Maulana Yusuf. Nah, lalu apa kaitannya sama Pajajaran nih? Dia sangat dekat sekali itu. Nah, Pajajaran sempat juga berselisih paham bersama kerajaan Cirebon dan Banten, khususnya Banten ya. Sempat ada pertikaian saudara juga, mungkin entah apa alasannya saya kurang tahu juga. Tapi menurut cerita, karena kan Banten dulu kerajaan agama Islam dan Pajajaran masih menganut kepercayaan leluhur. Lalu Pajajaran sempat perang lah, intinya perang bersama kerajaan Banten, dan akhirnya Pajajaran sempat mengalami kekalahan. Nah, singkat cerita, saya mencari letak Pajajaran itu di mana. Sampai saat ini pun saya juga masih mencari ya di mana letaknya, dan para peneliti juga masih beberapa sedang mencari di manakah. Dan yang menariknya, ada salah satu situs peninggalan zaman Pajajaran itu di daerah Bogor, di daerah Kecamatan Batu Tulis kalau nggak salah. Jadi ada beberapa prasasti yang disebutnya prasasti Batu Tulis. Konon ceritanya di sana, prasasti Batu Tulis adalah prasasti yang ditulis dengan bahasa Sunda Kawi oleh Prabu Wisesa. Kenapa beliau menulisnya di Batu Tulis? Karena adalah menurut cerita
konon beliau adalah bentuk penyesalannya, kesedihannya karena tidak bisa menjaga amanah dari ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi Pamanarasa, untuk menjaga kedaulatan Pajajaran karena dikalahkan oleh Banten kan. Jadi intinya mah sedih lah kenapa nggak bisa menjaga keutuhan Pajajaran waktu itu. Ya, beliau menulis dengan menangis menurut cerita, sambil menulis bentuk penyesalannya beliau sambil menulis. Nah, lalu diceritakan juga kerajaan Pajajaran, era kerajaan Prabu Siliwangi yang terakhir, Ranggamulia, beliau sempat diserang lagi oleh Banten dan Ranggamulia bukan melarikan diri ya, pergi untuk menyelamatkan integritas Pajajarannya. Beliau pergi ke daerah yang mau ke Garut, kalau nggak salah Garut, menitipkan itu kalau nggak salah mahkota Binongkasi ke kerajaan Sumedang Larang waktu itu, yang dikawal oleh Prabu Seyang Ulun kalau nggak salah ya, kurang lebihnya, untuk menyelamatkan bahwa iya teh tinggalin Pajajaran nih sok rawat soalnya di Banten geus nyerang ya orang kudu. Dan beliau juga Prabu Ranggamulia terakhir juga dikabarkan ngahiang atau moksa, jadi tidak ada makamnya di mana, jadi ngahiang lagi gitu. Jadi zaman dulu mah kepercayaan leluhur teh ngahiang moksa gitu, jadi nggak ada kuburannya di sini, nggak ada kuburannya di sini, nggak ada, pokoknya mah ngahiang moksa aja tuh ceritanya. Nah, menurut mahkota Binongkasi sekarang ada di Museum Sumedang Larang ya, di daerah Sumedang, di sana dirawat. Jika teman-teman ada waktu mau melihat, silakan bisa ke sana. Itu menurut sumber yang saya baca, di situ emang sangat ada juga dirawat, dikelola lah oleh museum di sana ya. Nah, saya tertarik di sini situs Batu Tulis. Situs Batu Tulis juga menurut informasi menurut situs Batu Tulis tersebut ada 15 situs katanya berbentuk batu gitu ya. Dan ada namanya batu penobatan, penobatan raja-raja Siliwangi zaman dahulu tuh begitu. Di sana ada tempatnya batunya. Jadi nanti suatu saat mungkin saya akan coba ke sana untuk melihat ada apa aja di sana. Dan sangat menarik juga sih karena jarang kita temuin peninggalan Pajajaran yang masih ada gitu. Selain di Sumedang Larang gitu ya, di sana kerajaan Sumedang Larang, dan di Batu Tulis yang saya tahu. Nah, mungkin ada waktu nanti saya coba untuk ke sana meneliti ada apa aja di sana dan ditinggalinnya ada apa aja gitu ya. Karena kita mah hanya mendapat informasi dari apa yang kita dengar saat ini. Jadi kita juga bisa nyimpulkan bahwa ini 100% benar, nggak bisa. Kita hanya generasi penerus yang mendapat cerita dari leluhur kita aja. Nah, mungkin kenapa yang saya bisa bilang kenapa Batu Tulis menarik, karena di sana tulisannya ada pakai bahasa Sunda Kawi ya. Berarti kalau generasi sekarang Sunda Kawi wah sangat tua sekali berarti ya, dan harus ada penerjemah. Saya juga nggak bisa kalau Sunda Kawi. Kalau untuk menerjemahkan perasaan mungkin saya sedikit bisa, tapi Sunda Kawi susah. Nanti coba saya ingin baca ya apa tulisannya, nanti mungkin ada bukunya atau apa di sana untuk menjelaskan. Nah, mungkin hanya segitu yang saya bisa ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga hanya mendapat informasi dari apa yang saya dengar dan apa yang saya tahu. Jadi saya tidak mendisklaimer bahwa saya 100% menceritakan bahwa ini benar 100% tidak. Jadi hanya segitu. Tetap jaga sejarah kita, tetap jaga kebudayaan kita dengan seharusnya. Terima kasih sudah support Adibay Pirawan 16 atau nuhun. Tetap dukung kegiatan kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap di channel Adibay Pirawan 16. Sampurasun.